Untuk materi ketiga, saya akan coba mereview tentang kepailitan. Nah, untuk materi ketiga ini menurut saya ini materi yang sangat baru bagi saya dan otak saya perlu memahami berkali-kali dan membaca materi berkali-kali, tapi tidak menjadi masalah karena ini sebagai sebuah pembelajaran konsekuensi jika nanti seorang akan menjadi paralegal. Nah, lalu apa? Kita mulai dulu dari apa sih yang dimaksud dengan kepailitan. Saya akan mencoba membahasnya. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Itu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan harta pailit? Nah, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada satu saat putusan persyaratan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan. Nah, menurut Pak Sukmitumi di undang-undang tersebut juga mengatur tentang KUHP. Jika di sana juga merujuk kepada pasal 1131 KUHP Perdata bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari menjadi tanggung jawab untuk segala perikatannya. Nah, ini perlu pemahaman yang mendalam ketika memahami tentang kepailitan, karena di sana disebutkan bahwa tujuannya adalah melindungi para kreditor untuk memperoleh hak-hak mereka. Yang kedua, bahwa menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur sesuai dengan asas dari passu dan pro rata parte. Kemudian ada juga tujuan lain, misalnya mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan para kreditor. Perbuatan yang merugikan kepentingan para kreditor. Nah, ini penting bahwa karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akhirnya melahirkan pengadilan khusus di Indonesia yang disebut dengan pengadilan niaga, dan keberadaan pengadilan niaga ini ada di beberapa wilayah di Indonesia, tepatnya ada di wilayah Indonesia. Yang pertama di Jakarta, di Medan, di Semarang, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan untuk lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKU diharapkan itu memberikan semacam solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar, untuk menghindari konsekuensi massal oleh kreditur. Nah, kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kreditur atau debitur sendiri. Nah, hal ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan merugikan semua pihak, makanya makanya diatur dalam Undang-Undang PKPU. Nah, lalu bagaimana tentang syarat-syarat permohonan pernyataan pailit? Misalnya yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 8 ayat 4 UUK PKPU disebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Kedua, pasal 8 ayat 4 UU PKPU juga menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau persyaratan pailit yang dimaksud dalam pasal ayat 2 ayat 1 UU PKPU telah terpenuhi. Jadi itu untuk pengajuannya. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 2 UU PKPU tersebut di atas, maka ditentukan unsur-unsur utama yang dipenuhi dalam pengajuan permohonan pailit. Apa aja? Ada debitur, kemudian terdapat minimal 2 orang kreditur, kemudian 3 tidak membayar lunas sedikit pun satu utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.